Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung ya buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Untuk kalian yang baru gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek playlist di channel gue untuk episode-episode sebelumnya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Yellow yang muncul dan memberikan cincin yang dibuat dari bone chilling plant miliknya kepada Xiaoyan. Yellow lalu berkata, "Ini adalah cincin yang dibuat dari bone chilling plant milikku. Ada cukup banyak bone chilling plant yang tersimpan di dalamnya. Tetapi itu hanya dapat disimpan selama 5 hari sebelum menghilang," ucap Yellow. Dia kembali berkata, "Para ahli dari Hall of Soul mungkin akan muncul dalam pertempuran besar dengan sekte Mystic Cloud kali ini. Aku akan turun tangan dan menghentikan mereka pada saat itu. Bone Chilling Flame di dalamnya akan cukup untukmu menggunakan Angry Buddha Lotus Flame sekali. Oleh karena itu, cobalah untuk tidak menggunakannya kecuali kamu dalam keadaan terdesak dan tidak punya pilihan lain," ucap Yellow. "Kalau begitu, pertama-tama aku akan memperbaiki pil percetakan tulang campuran terlebih dahulu. Jika kita bisa memulihkan kekuatan binatang ajaib itu, pasti akan memberikan dukungan besar kepada kita," ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan kemudian menjentikan jarinya dan nyala api hijau muncul sebelum akhirnya memasuki kuali obat. Sementara itu, di puncak gunung sekte Mystic Cloud, Guhe datang ke tempat Yunyun untuk berbicara empat mata dengannya. Yunyun lalu berkata, "Menikah denganmu? Guhe, aku tidak menyangka kamu mengambil keuntungan dari situasi ini," ucap Yunyun. "Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Semua ini adalah niat Yunsan," ucap dari Guhe. "Jika itu memang niatnya, kenapa kamu tidak menolaknya?" ucap Yunyun. "Saran Yunsan memang membuatku tertarik. Kamu pasti tahu perasaanku kepadamu," ucap Guhe. "Kamu hanya kuanggap sebagai teman baik," ucap Yunyun. Guhe lalu berkata, "Aku tahu alasanmu kenapa engkau menolakku. Kau menolakku karena Xiaoyan bukan?" ucap dari Guhe. Yunyun lalu menjawab, "Jangan berbicara omong kosong. Itu sangat konyol. Tidak seperti itu," ucap Yunyun. "Yunyun, aku bukan orang bodoh. Yunsan telah memberitahuku semuanya," ucap Guhe. "Kamu tidak perlu tahu alasanku. Aku hanya ingin kamu menolak perintah guruku," ucap Yunyun. "Aku layak untukmu, apalagi hubunganmu dengan Xiaoyan itu tidak mungkin terjadi," ucap Guhe. "Kamu tidak perlu peduli dengan urusanku. Lagi pula, apa hakmu untuk memaksaku?" ucap Yunyun. "Ini semua karena anak kecil itu kan," ucap Guhe. "Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu mempunyai kemampuan menyempurnakan pil obat yang terkenal di seluruh kekaisaran Jiangma. Tidak sulit bagimu untuk menemukan wanita yang lebih baik dariku," ucap Yunyun. "Tetapi aku hanya menyukaimu," ucap Guhe. "Kamu tahu Xiaoyan telah kembali ke kekaisaran Jiangma," ucap Guhe. "Tetapi kamu tidak boleh terlalu cepat bahagia. Meskipun dia sekarang melakukan kontrak dengan faksi-faksi lain di kekaisaran Jiangma, Yunsan tetap jauh lebih kuat darinya sekarang," ucap Guhe lagi. Yunyun lalu menjawab, "Tidak perlu khawatir, aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Jika kamu masih ingin berteman denganku, kamu harus menolak saran guruku itu. Lagi pula, aku hanyalah orang yang terpenjara," ucap Yunyun. Guhe lalu berkata, "Apakah aku pernah memperhatikan wanita lain selain kamu selama ini? Ketika kamu menjadi pimpinan dari sekte Mystic Cloud, aku telah berusaha keras untuk membantumu menstabilkan situasinya," ucap Guhe. Yunyun lalu menjawab, "Guhe, aku tidak akan pernah melupakan bantuanmu. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan hanya karena ingin balas budi. Xiaoyan dan aku tidak seperti yang kau bayangkan," ucap Yunyun. Guhe lalu berkata, "Setelah pertempuran selesai, aku akan meminta Yunsan untuk membukakan segel di tubuhmu. Lalu aku akan menemanimu kemanapun kamu akan pergi," ucap dari Guhe. "Sekarang sudah cukup larut. Kamu harusnya pergi dan istirahat," ucap Yunyun. "Oh ya, ada satu hal lagi. Apakah kamu tahu bahwa Yanran akan menyelesaikan pelatihannya? Sebentar lagi mungkin dia akan muncul. Baiklah, aku akan pergi sekarang.
jaga dirimu baik-baik, ucap dari Guhe. Sementara itu, ekspresi Xiaoyan semakin serius di depan kuali obat. Xiaoyan pun berhasil membuat pil percetakan tulang campuran. Obat yang dibuat mungkin tidak bermutu tinggi di antara pil obat tingkat 6. Tetapi itu adalah pil obat tingkat 6 yang asli. Kamu harus lebih berlatih lagi menggunakan Blazing Lotus Heart Flame lebih baik dan lebih sering. Karena itu memiliki dampak yang cukup besar pada peningkatan kekuatan, keberhasilan, dan kemurnian pil obat yang kau ciptakan, ucap Yellow. Guru, ayo pergi. Pil obat ini berhasil disempurnakan dan harus diberikan kepada keluarga kekaisaran, ucap dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan keluar dari ruangan, seorang pelayan wanita yang menunggu dan melapor kepadanya bahwa Yao Ye tiba-tiba datang ke markas klan Xiao lagi pagi ini. Keluarga kekaisaran sebenarnya sudah tidak sabar, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun menemui Yao Ye. Aku minta maaf telah datang dan mengganggumu pagi-pagi sekali, ucap Yao Ye. Ah, tidak masalah untukku, kata Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, bolehkah aku tahu apakah pil percetakan tulang campuran itu berhasil disempurnakan? Ucap dari Yao Ye. Untungnya aku telah berhasil menyempurnakan pil obat itu, jawab dari Xiaoyan. Yao Ye sangat terkejut ketika dia menerima botol batu giok itu. Apakah ini pil percetakan tulang campuran itu? Ucap Yao Ye. Ya, itu benar, kata Xiaoyan. Kekuatan obat dari pil obat semacam ini terlalu kuat. Oleh karena itu, hanya binatang ajaib yang dapat mengkonsumsinya. Selain itu, ini juga mengharuskan sang alkemis untuk mengaktifkan secara khusus agar kekuatan obatnya benar-benar diaktifkan, ucap dari Xiaoyan. Yao Ye lalu berkata, kalau seperti itu kita hanya menyusahkan Tuan Xiaoyan, ucap dari Yao Ye. Aku baik-baik saja, lagi pula aku juga ingin melihat binatang ajaib itu, ucap Xiaoyan. Lalu mereka berdua meninggalkan markas klan Xiao. Xian yang terlihat sedang bosan karena Ratu Medusa tidak muncul selama 2 hari ini, dia pun akhirnya meminta ikut bersama Xiaoyan kali ini. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan markas klan Xiao. Di tengah perjalanan mereka lalu berhenti di sebuah danau besar yang sangat besar di puncak gunung. Di sana ada Jiang Qintia yang sudah menunggu. Jiang Qintia lalu berkata, maafkan kami telah merepotkan Tuan Xiaoyan, ucap Jiang Qintia. Kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan, ucap Yao Ye. Oh, terima kasih Tuan Xiaoyan, ucap Jiang Qintia. Di danau ini ada seekor ular besar, kekuatannya juga cukup besar, ucap Jiang. Jialo, tolong panggil binatang ajaib itu, ucap dari Xiaoyan. Jiang Qintia memanggil binatang ajaib itu. Binatang ajaib yang muncul di depan Xiaoyan memiliki tubuh yang besar, yang berleok-leok ditutupi oleh sisik yang biru tua. Dan inilah binatang bersisik laut tenang, ucap dari Jialau. Jialau, mengapa kamu membangunkanku? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa dengan kondisiku yang seperti ini aku tidak akan bisa banyak membantu, ucap dari binatang itu. Aku tidak mengganggu Anda. Lihat, apa ini? Ucap dari Jiang Qintia. Pil percetakan tulang campuran. Anda akhirnya mendapatkannya, ucap dari sang binatang. Silakan Tuan Xiaoyan, kami akan merepotkan Anda lagi, ucap dari Jiang Qintia. Siapa kamu? Aura api padamu terlalu kuat. Jangan terlalu dekat denganku, ucap dari sang binatang. Hahaha, tidak perlu panik. Tuan Xiaoyan adalah seorang alkemis. Pil percetakan tulang campuran ini disempurnakan olehnya. Namun beberapa metode tambahan diperlukan untuk mengaktifkan semua efek obatnya. Karena itu Anda harus menahan sedikit rasa sakit, ucap Jiang Qintia. Makhluk ini terlihat sangat besar, ucap Jiang. Hei gadis kecil, apa kamu cari mati bicara seperti itu? Ucap dari sang binatang ajaib. Cacing raksasa bau, kamu berani bersikap galak kepadaku. Sebenarnya kamu yang cari mati, ucap Jiang. Hei, sudah. Kita jangan membuang waktu. Apakah Anda sudah siap? Mungkin ada rasa sakit di awal, ucap Xiaoyan. Oh, terima kasih banyak. Mengaktifkan efek pil obat itu pun dilakukan. Terimalah ini.
Lukanya sebagian besar sudah sembuh dan seharusnya bisa pulih ke kondisi puncaknya setelah beristirahat, ucap Xiaoyan. Terima kasih banyak Tuan Xiaoyan, ucap dari Jia Qintian. Jian yang merasa penasaran karena dikatai oleh binatang ajaib itu, dia lalu berkata, "Hei, ular bau, maukah kau bertanding denganku setelah kau sembuh nanti?" ucap dari Jian. Xiaoyan lalu berkata, "Hei, sudah, lain kali aku tidak akan mengajakmu," ucap dari Xiaoyan. Baiklah, padahal aku hanya mengujinya saja. Karena dia terlihat begitu sok. Jadi aku sebenarnya ingin main-main dengannya. Tapi ya apa boleh buat. "Kali ini kau memang beruntung," ucap Jian. "Lain kali aku akan menelanmu bulat-bulat." Lalu mereka pun pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Xiaoyan lalu berkata, binatang ajaib dari keluarga kekaisaran telah memulihkan kekuatannya. Dengan ini kita akan dapat memulai pertarungan besar dengan Sekte Mystic Cloud setelah Hai Bodong memurnikan dan menyerap pil pemulihan ungu spiritualnya untuk memulihkan kekuatannya, ucap Xiaoyan. Singkat cerita, dari halaman belakang markas klan Xiao 1 hari sebelum pertempuran, "Aku tidak melihatmu selama 2 hari ini. Aku pikir kamu sudah pergi," ucap dari Xiaoyan. "Kamu belum menyempurnakan pil pemulihan jiwa untukku. Mana mungkin aku pergi," ucap dari Ratu Medusa. "Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku?" ucap dari Xiaoyan. Ratu Medusa pun lalu berkata, "Kamu telah menggunakan taktik yang licik untuk memacok tubuhku. Bukankah itu seharusnya aku membunuhmu?" ucap Ratu Medusa. "Aku sudah bilang bahwa aku tidak berniat seperti itu. Itu bukan kehendakku. Kalau soal pil itu tenang saja, aku pasti akan menepati janjiku," ucap Xiaoyan. "Ya, setelah aku menggunakan pil obat itu, aku tidak akan ragu-ragu untuk membunuhmu," ucap dari Ratu Medusa. "Tapi aku tidak percaya kalau kau benar-benar ingin membunuhku," ucap Xiaoyan. "Kamu pikir aku masih punya perasaan kepadamu? Tindakanmu kepadaku itu sudah tidak bisa dimaafkan," ucap dari Ratu Medusa. "Jika kamu ingin membunuhku, kamu sebenarnya tidak perlu menunggu sampai aku memberimu pil pemulihan jiwa," ucap dari Xiaoyan. "Aku akan berterima kasih kepada Yunsan jika kamu benar-benar mati di tangannya," ucap Ratu Medusa. "Hahaha, semoga itu terjadi. Ini sudah larut malam. Lebih baik kamu beristirahat. Besok akan ada pertempuran besar. Hidup atau mati kita serahkan pada takdir," ucap dari Xiaoyan. Sementara itu, aula besar di kota kekaisaran, ratusan ribu tentara elit keluarga kekaisaran telah ditempatkan di tempat yang tidak jauh dari gunung Sekte Mystic Cloud. "Kami akan mengepung gunung saat pertempuran besar dimulai," ucap dari Yaoye. "Menurutmu berapa peluang kemenangan kita?" ucap Jia Qintian. "Kakek buyut tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan aliansi kita saat ini tidak lebih lemah dari Sekte Mystic Cloud. Apalagi ada guru tua Xiaoyan. Bukankah dia juga seorang elit dozong? Kami pasti akan memenangkan pertarungan besar ini," ucap Yaoye. Jia Qintian lalu menjawab, Mudah-mudahan kali ini aku telah mempertaruhkan seluruh keluarga kekaisaran. Semoga itu tidak sia-sia," ucap dari Jia Qintian. Sementara itu di klan primer, "Hai Bodong, kami telah mengumpulkan semua elit klan untuk bertarung antara hidup dan mati dengan Sekte Mystic Cloud," ucap dari Yafei. Pada saat ini sama, asosiasi alkemis pun juga berkata seperti itu. "Klanmu dan klan Alan, banyak orang yang tidak bisa tidur malam ini. Keesokan harinya, apakah semua orang sudah siap?" ucap dari Xiaoyan. Siap, Pak." Ratusan orang menjawab dari belakang. Sementara itu, situasi dari Sekte Mystic Cloud yang sedang mengadakan perjanjian dan hajatan yang diselenggarakan oleh pihak Pak Haji Yunsan di seluruh pihak Pak Haji Yunsan. Sejak kapan Yunsan jadi Pak Haji, woi? Ulang. Sementara itu, situasi dari Sekte Mystic Cloud yang sekarang sedang menyelenggarakan pesta pernikahan Guhe bersama Yun. Yunsan lalu berkata kepada Guhe, "Guhe, kamu akan menjadi anggota Sekte Mystic Cloud setelah ini.
Jika aku mati, suatu hari nanti aku akan mewariskan sekte Mystic Cloud kepadamu, ucap Yunsan. Aku masih belum pantas untuk mendapatkan kehormatan itu, ucap Guhe. Aku rasa Xiaoyan dan yang lainnya pasti akan menyerang sekte Mystic Cloud hari ini. Orang itu selalu menyukai Yun-Er. Dulu Yun-Er ditipu kata-kata manisnya dan beberapa hal yang ceroboh. Sekarang Xiaoyan telah mendengar tentang pernikahan ini. Pasti dia akan marah dan membuat masalah, ucap dari Yunsan. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pernikahanku dengan Yunyun, ucap Guhe. Hahaha, dengan reputasimu di Kekaisaran Jiama sebagai Raja Pil Obat Guhe, memang akan menjadi hal yang memalukan jika pernikahanmu diganggu oleh seseorang, ucap dari Yunsan. Guhe lalu berkata, pemimpin sekte, setelah pernikahan ini aku harap Anda akan membuka segel di dalam tubuh Yunyun. Aku akan membawanya keluar untuk berkeliling, ucap dari Guhe. Aku juga sebenarnya tidak tega menyegalnya seperti itu, ucap dari Yunsan. Jika seperti itu, aku akan berterima kasih atas perhatianmu, ucap dari Guhe. Setelah beberapa lama acara pernikahan pun dimulai. Pengantin telah tiba. Yunsan lalu berkata, hari ini adalah pernikahan muridku yang tercinta. Aku yang mewakili sekte Mystic Cloud di sini berterima kasih kepada semua orang yang telah hadir di acara ini, ucap dari Yunsan. Yun-Er adalah pemimpin sekte Mystic Cloud berikutnya dan Guhe adalah Raja Pil Obat dari Kekaisaran Jiangma. Mereka berdua sangat cocok, bukan, ucap dari Yunsan. Tiba-tiba ada sesuatu melesat ke arah Yunsan. Dentang, denting, pring, tung, ting, tung, ting, tung, buar. Benda itu dihantam oleh Yunsan. Lalu seseorang berjubah hitam muncul dan berkata, hehehe, pemimpin sekte Yunsan, kenapa Anda harus terburu-buru? Ini masih belum diputuskan. Apakah sekte Mystic Cloud akan mengadakan pernikahan atau pemakaman hari ini? Ucap dari orang tersebut. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah pesta pernikahannya terjadi atau digagalkan? Atau ini adalah akhir dari sekte Mystic Cloud? Dan terima kasih banyak atas dukungannya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan terima kasih ya, jaga selalu kesehatan kalian ya. Dan bagi yang suka silahkan di like dan di komen. Untuk yang udah share-share video gua ke yang lainnya, ke grup, ke segala macam dan tek-tek bengek, gua ucapin terima kasih banyak banget. Dan walaupun keadaan gua lagi sakit, gua harus tetap bisa berjuang, gua harus tetap bisa kuat nih bawain alur cerita sehari 2 episode. Karena gua tahu kalian sangat penasaran dan ya terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum, dadah.